Hal kontroversial berikut yang akan kita bahas adalah tentang kembalinya Roh Samuel, yang ditafsirkan oleh sebagian orang sebagai sungguh-sungguh Roh Samuel yang diizinkan Tuhan untuk dipanggil oleh dukun di Endor dan menampakkan diri kepada Saul yang sedang sangat terdesak. Namun, apakah roh itu benar-benar arwah Samuel yang telah meninggal dunia? Sebelum kita membahasnya, marilah kita terlebih dahulu mempelajari beberapa prinsip Alkitab yang penting berikut ini. Pertama, Allah melarang keras umatnya agar tidak berhubungan dengan arwah orang mati. Hal demikian adalah kekejian bagi Tuhan. Praktek itu dilakukan oleh bangsa-bangsa Kanaan yang dihalau Tuhan dari tanah mereka. Dalam Ulangan 18 ayat 20 sampai 22. Juga dilakukan oleh bangsa Mesir. Orang yang melakukan akan ditentang dan dilenyapkan Tuhan dari tengah-tengah bangsanya. Yang kedua, setelah Habel dibunuh oleh Kain, tubuhnya binasa, tetapi rohnya masih berbicara. Namun, roh Habel tidak berbicara kepada Kain yang telah membunuhnya, tetapi ia mengadu kepada Tuhan untuk meminta keadilan. Seperti yang dinyatakan dalam ayat-ayat berikut ini. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Dalam Kejadian 4 ayat 10. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Ibrani 11 ayat 4. Yang ketiga, di dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin, dalam Lukas 16 ayat 19-31, dinyatakan bahwa di antara mereka yang mati di dalam Tuhan, misalnya Lazarus, dan mereka yang mati di luar Tuhan, misalnya si kaya, terdapat jurang yang tidak terseberangi, dalam Lukas 16 ayat 26. Jurang itu tentulah harus dimengerti secara dunia roh. Tidak ada kesempatan untuk diselamatkan bagi roh-roh yang telah masuk ke dalam neraka. Yang keempat, roh-roh dari mereka yang sudah meninggal itu tidak dapat lagi berhubungan dengan manusia yang masih hidup di dunia ini. Jikalau arwah si kaya itu bisa pergi ke rumah 5 saudaranya, tentulah ia tidak perlu meminta pertolongan dari Bapa Abraham untuk mengutus Lazarus ke rumah mereka. Dalam Lukas 16 ayat 27, arwah Lazarus pun tidak diizinkan untuk mengunjungi rumah mereka. Yang kelima, bagaimana dengan penampakan Musa dan Elia pada waktu Yesus dimuliakan di sebuah gunung yang tinggi? Dalam Matius 17 ayat 1-8. Perlu diperhatikan bahwa Musa dan Elia tidak berbicara dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Musa dan Elia hanya berbicara dengan Yesus yang adalah Tuhan dan Allah. Dalam Matius 17 ayat 3. Penampakan ini mempunyai makna yang penting. Musa adalah representatif dari Taurat Tuhan, sedangkan Elia adalah representatif dari seluruh nabi yang pernah hidup pada masa Perjanjian Lama. Jadi Taurat dan seluruh nabi mendukung kemesiasan Yesus, yang pada saat itu tidak lama lagi akan disalibkan. Selanjutnya, mari kita membahas 1 Samuel ayat 28. Yang pertama, Allah tidak mungkin berkontradiksi dengan firman yang pernah diucapkannya. Jikalau Allah secara sangat tegas melarang umatnya untuk berhubungan dengan arwah orang mati, ia tidak akan mengizinkan arwah Samuel untuk dipanggil oleh dukun Endor dan berbicara dengan Saul. Yang kedua, satu-satunya yang mempunyai kuasa atas roh Samuel adalah Tuhan, bukanlah dukun. Jika Allah tidak menjawab Saul,
melalui sarana-sarana yang dikendakinya, yakni melalui mimpi, Urim, dan para nabi dalam 1 Samuel 28 ayat 6. Masakah dia menjawab Saul melalui cara yang dibenci dan dilarangnya? Tentu tidak mungkin. Yang ketiga, dukun Endor itu sendiri tidak tahu siapakah roh yang muncul itu. Dia hanya berkata, "Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Ada seorang tua muncul berselubungkan jubah." Dalam 1 Samuel 28 ayat 13. Kemudian, Saul lah yang berkesimpulan bahwa itu adalah roh Samuel dalam ayat 14b. Yang keempat, dikatakan bahwa roh itu muncul dari dalam bumi. Ayat 13. Hal itu sangat kontras bila kita bandingkan dengan kepergian Elia ke sorga. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Dalam 2 Raja-Raja ayat 2, pasal 2 ayat 11. Nabi Samuel adalah orang yang selama hidupnya setia kepada Tuhan. 1 Samuel 25 ayat 1. Pasti tempat bagi rohnya juga sama dengan roh Elia. Tetapi roh yang muncul itu datangnya dari dalam bumi. Jadi berbeda dengan tempat rohnya Samuel. Yang kelima, lalu roh itu berkata kepada Saul, "Besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan Daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin." 1 Samuel 28 ayat 19. Maksud dari perkataan itu adalah kematian dari Saul beserta anak-anaknya, juga para prajurit Israel. Masakah tempat roh Saul yang telah ditolak oleh Tuhan sama dengan tempat roh Samuel yang setia kepadanya? Yang keenam, dari uraian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa roh itu bukanlah roh Samuel. Roh yang berselubungkan jubah itu menyamar seperti Samuel. Dalam ayat 14, ingatlah bahwa iblis dan roh-roh jahat yang mengikutinya suka menyamar. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayannya menyamar sebagai pelayan kebenaran. Dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Iblis dan roh-roh jahat mengutip firman Tuhan dan menyalahgunakan untuk menipu dan menjatuhkan seseorang. Dalam 1 Samuel 28 ayat 16. Sebelum seseorang jatuh ke dalam dosa, ia digoda dan dicobai oleh iblis. Namun, setelah orang itu berbuat dosa, maka iblis langsung mempersalahkan dan menghempaskannya. Itu pula lah yang dilakukan iblis kepada Saul, sehingga membuat Saul menjadi putus harapan, seperti yang tertulis di dalam ayat-ayat berikut ini. Mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan Daku. Pada saat itulah, rebahlah Saul memanjang ke tanah sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. 1 Samuel 28 ayat 16-20. Perbuatan Saul yang mencari dukun itu dikenang
sebagai perbuatan yang tercela, seperti yang ditulis oleh penulis kitab Tawarik. Demikian Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, ia tidak berpegang kepada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Tuhan Yesus memberkati.